Ranti, dasar menantu tidak berguna kamu ya. Seharusnya otakmu itu bisa berpikir. Kenapa juga anakku bisa dapat istri seperti kamu, Ranti? Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan menantu seperti dirimu, Ranti. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku menyesal telah merestui pernikahanmu dengan anakku. Kalau waktu bisa kuputar kembali, aku akan menjodohkan anakku dengan perempuan pilihanku. Ibu, Istirahatlah, Ranti. Kamu sudah bekerja dari tadi. Biar ibu lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Rido, kamu sudah pulang, Nak? iya Bu, sengaja Rido pulang cepat karena mau makan siang di rumah. Sayang, kamu sudah masak kan? Sudah, Mas. Biar Ranti siapin dulu ya, Mas. Tunggu dulu. Ibu, Ranti kenapa Bu? Sepertinya habis menangis. Apa yang terjadi Bu? Aduh, bagaimana ini? Tadinya, ibu juga nggak tahu kenapa istrimu menangis. Tapi setelah ibu bertanya kepada Ranti, dia bilang, dia ingat dengan ibunya yang sudah lama meninggal. Benar kan, Ranti? Apa benar yang dikatakan ibuku sayang? Kamu menangis karena ingat dengan ibumu? Iya, Mas. Ranti ingat ibu. Ranti, sekarang siapkan makanan untuk suamimu, Nak. Mas mau ke kamar mandi dulu ya sayang. Mau bersih-bersih dulu. Kamu jangan sedih lagi ya sayang. Iya, Mas. Ranti juga mau ke dapur dulu ya. Ranti! Kuperingatkan kamu, jangan pernah coba-coba kamu mengadu ke anakku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak takut denganmu. Awas saja, kalau sampai anakku tahu, kupastikan hidupmu tidak akan tenang di sini. Ingat itu. Ranti, cepat siapkan makanannya. Suamimu sebentar lagi ke sini. Jangan sampai anakku kelaparan gara-gara kerjamu lelet. Ayo sayang, temenin aku makan. Kita makan sama-sama ya. Rido, kamu harus makan yang banyak ya. Jangan sampai kamu setelah menikah, bukannya tubuhmu berisi, malah kurus. Ibu tidak mau kalau kamu sampai kurus. Ibu tidak suka. Kamu tahu kan? Dari kamu kecil, ibu selalu masak masakan yang bergizi. Makanya kamu bisa sehat sampai sekarang. Jangan lupa, makan buah-buahan yang banyak vitaminnya. Dulu ibu selalu stok buah-buahan yang banyak di kulkas. Biar kamu nggak kekurangan vitamin. Sekarang makanlah, baca doa. Ibu, Rido, Naomi sudah datang nih. Kalian di mana?
Rido, kamu dengar tidak? Itu kayak suaranya Naomi. Naomi sudah datang, Rido. Sambut dia. Di dapur, Naomi. Ngapain Naomi kesini, Bu? Bukannya dia di luar negeri? Lagian siapa juga yang dia cari di sini? Halo semuanya. Maaf mengganggu makan siang kalian ya. Udah lama gak ketemu loh. Naomi, kangen nih. Naomi, sini sayang. Duduk sini sama ibu, kita makan sama-sama. Ranti, ambilkan makanan tambahan untuk Naomi. Biar dia makan bareng sama kita. Cepat, Ranti. Jangan biarkan tamu menunggumu. Rido, kamu apa kabar nih? Sudah lama loh kita gak ketemu. Aku kangen tahu. Apa? Ini istri kamu ya? Cantik juga ya istri kamu. Tapi, kenapa kamu gak ngabarin aku sih? Kalau kamu mau nikah. Memang sengaja aku nggak ngabarin kamu, karena hanya orang-orang terdekat saja yang aku dan istriku undang. Tapi kan, aku juga pernah menjadi orang terdekatmu, Rido. Masa sih kamu lupa? Gak mungkin kan? Oh iya, Ranti. Perkenalkan, ini Naomi. Mantan pacar Rido selama 6 tahun. Dia lulusan kuliah luar negeri. Menakjubkan bukan? Bagaimana dengan kamu, Ranti? Cukup, Bu. Apa kita bisa makan sekarang? Rido, ini masakan istrimu kan? Kelihatannya enak loh. Jadi, pengen nyobain nih. Enak dari mananya? Tidak ada sayur dan buah. Aku tidak bisa makan makanan seperti ini. Tidak ada seratnya. Maaf ya Bu, Ranti masih belajar memasak. Nanti Ranti coba masak sayur ya Bu, dan nyetok buah-buahan di kulkas. Semoga saja masakanmu enak. Seenak masakanku. Aku yakin sih, Bu. Pasti enak masakan Ranti. Dari kelihatannya saja, sudah kelihatan kok. Masakannya enak. Gimana, Rido? Kalau Naomi sih, sudah jago masak. Masakannya enak-enak. Ibu sering dimasakin sama Naomi. Segala masakan apapun Naomi bisa. Iya kan, Naomi? Ibu, cukup, Bu. Ranti ini istriku. Kenapa Ibu bisa bicara seperti itu pada istriku? Dia tidak salah apa-apa, Bu. Mencoba masakannya saja Ibu belum. Bagaimana Ibu tahu kalau masakan istriku tidak enak? Rido, ibu hanya ingin memberitahukan Ranti. Dia kan belum kenal Naomi. Bukan begini caranya, Bu. Lagian tidak perlu Ibu menjelaskan semuanya, itu tidak penting. Aku hanya ingin makan dengan tenang, Bu. Lagi pula aku harus kembali ke kantor. Aku ingin makan, Bu, bukan mau mendengarkan penjelasan Ibu. Ranti, Rido, maaf ya. Kalian jangan marah dong. Ini kita lagi mau makan loh. Ayo kita makan. Aku juga sudah lapar nih. Sayang, suamimu berangkat kerja dulu ya. Kalau sempat pulang, nanti aku makan siang di rumah. Tapi nanti aku kabarin lagi ya. Mas, kamu nggak sarapan dulu? Aku sudah buatin sarapan loh. Masa nggak dimakan sih? Perut Mas lagi nggak enak, sayang. Nanti aja deh. Sekalian makan siang aja ya. Oh iya, nanti sayang aja ya, yang sarapan sama Ibu.
Tapi Mas, perasaanku masih nggak enak karena kejadian yang kemarin itu. Iya sayang, aku paham kok. Aku juga kecewa dengan sikap ibu. Kenapa bisa ibu seperti itu? Mas juga nggak habis pikir. Pakai acara, manggilin Naomi segala lagi. Kamu yang tabah ya sayang, Mas bingung. Harus bagaimana? Aku anak satu-satunya. Ibu sudah tua. Apalagi dia punya penyakit jantung. Aku bingung sayang. Iya Mas, aku juga paham kok posisimu. Mungkin aku belum terbiasa dengan sikap ibu. Apalagi kita juga baru aja menikah. Mungkin ke depannya ibu bisa berubah. Tapi Mas, tumben loh. Ibu jam segini belum bangun. Ibu masih di kamar. Belum ada kelihatan. Mungkin ibu masih tidur, biarkan aja sayang. Biar ibu istirahat. Jadi sementara waktu, dia nggak ngomel lagi sama kamu. Kamu juga bisa tenang ngerjain sesuatu kan? Ya udah, Mas berangkat kerja dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Sudah jam segini, tapi ibu kok belum keluar kamar ya? Apa aku cek ke kamar aja ya? Tapi aku takut nanti ibu terganggu dan marah. Tapi ini sudah siang loh, dan ibu belum ada makan. Coba aku ke kamarnya aja deh. Bu, ini Ranti Bu. Ranti masuk ya Bu? Masuk Ranti. Jangan ketok-ketok pintu terus. Ribut sekali. Pusing aku dengarnya. Iya Bu, maaf. Maaf ya Bu, Ranti mengganggu. Ranti cuma mau tahu keadaan ibu. Apa ibu lagi sakit? Sudah jam segini ibu belum ada keluar kamar. Apalagi ibu belum ada sarapan loh Bu. Memang dasar kamu tuh nggak punya otak. Harusnya sudah dari tadi kamu ke kamarku. Jangan sudah siang begini kamu cari ibu. Ibu kelaparan Ranti. Apa kamu memang sengaja ya bikin ibu kelaparan? Iya, kamu sengaja kan? Mau bikin ibu cepat mati? Iya kan? Ranti minta maaf ya Bu. Ranti ambilkan ibu sarapan dulu ya. Biar ibu makan di kamar saja. Aku sudah nggak selera makan. Kamu sudah membuat selera makanku hilang. Kenapa bisa kamu selelet itu Ranti? Mertua sakit kamu tidak tahu. Apa aku tidak penting bagimu Ranti? Kamu hanya ingin anakku saja kan? Apa benar itu Ranti? Sekarang buatkan aku bubur ayam yang enak. Awas saja kalau tidak enak. Dan ambilkan handphoneku. Aku mau telepon Naomi karena aku lebih nyaman dengan Naomi. Cepat sana. Tambah muak rasanya. Aku lihat mukamu. Pergi sana. Bu, Naomi sudah datang nih. Ibu di mana, Bu? Ibu di kamar. Naomi. Aduh, si tua bangka ini ngerepotin aja sih. Bu, ibu kenapa, Bu? Naomi. Kamu sudah datang nak. Ibu kangen sama kamu Naomi. Iya, Bu. Naomi ada di sini. Ibu kenapa? Ibu sakit? Sakit apa, Bu? Kok tiba-tiba banget ibu sakit sih? Ini itu. Gara-gara menantu kurang ajar itu. Ibu dibiarkan kelaparan, Naomi. Maksud Ibu Ranti?
Ranti, biarkan ibu kelaparan. Kenapa sih kok tega dia seperti itu ya? Apa? Dia nggak suka ya sama mertuanya? Ibu juga nggak tahu, Naomi. Kenapa Ranti bisa seperti itu? Yang bikin ibu nggak habis pikir. Kenapa bisa Rido menikah dengan perempuan yang tidak berpendidikan itu? Padahal ada kamu, Naomi. Kamu wanita cantik, berpendidikan tinggi. Kenapa bisa Rido lebih memilih Ranti daripada kamu? Bu, apakah ibu setuju kalau seandainya Naomi merebut Rido dari Ranti, Bu? Gimana menurut ibu? Ibu sangat setuju sekali, Naomi. Ibu sangat benci dengan perempuan itu. Rebut Rido dari perempuan itu, Naomi. Ibu tunggu di sini dulu ya, Bu. Naomi mau ketemu sama Ranti dulu. Beginikah kelakuan istri Rido yang membiarkan ibu mertuanya kelaparan? Padahal ibu mertuanya sedang sakit loh. Kenapa kamu diam saja, Ranti? Apa kamu merasa bersalah ya? Atau kamu pura-pura nggak tahu? Atau malah kamu memang nggak mau tahu? Jawab, Ranti. Kamu tuh bisu atau tuli sih? Diam mulu dari tadi. Aku jadi bingung. Apa sih istimewanya kamu sampai Rido memilihmu? Latar belakang keluarga nggak jelas. Pendidikanmu juga nggak tahu sampai di mana. Kenapa? Kok bisa Rido kepincut sama kamu ya? Jangan-jangan kamu pelet si Rido ya? Iya pasti kamu pelet Rido kan? Makanya Rido mau sama kamu. Kamu tahu tidak, Rido itu cinta matinya sama aku. Aku, seorang gadis cantik yang berpendidikan. Harusnya Rido itu nikahnya sama aku, bukan sama kamu. Aku salah apa sama kamu, Naomi? Kenapa kamu beginikan aku? Ternyata kamu bisa bicara juga ya, Ranti. Tadinya aku pikir kamu bisu loh. Ternyata kamu bisa ngomong juga. Tolong, Naomi. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku nggak mau punya musuh. Dengar ya, Ranti. Aku ini musuhmu. Aku adalah musuhmu. Dan kamu adalah musuhku. Tolong, Naomi. Jangan seperti ini. Aku tidak mau ada keributan. Ibu lagi sakit, Naomi. Nanti sakit jantung ibu kambuh. Kasihan ibu Naomi. Kasian. Kamu bilang ibu kasihan. Kalau kamu kasihan, tidak mungkin kamu biarkan ibu kelaparan, Ranti. Kamu itu menantu yang gak becus. Mengurus mertua saja kamu tidak mau. Bukan seperti itu, Naomi. Ceritanya bukan seperti itu. Cerita yang seperti apa? Kamu mau alasan apa lagi, Ranti? Tolong, Naomi. Dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikir, Naomi. Semua sudah jelas, Ranti. Kamu jangan mengelak lagi. Apalagi alasanmu. Dasar wanita pembohong. Naomi, beraninya kamu.
membentak istriku.